Jadi saya review aja. Jadi nah ini saya tidak bisa otot-ototan karena kalau gambar juga agak sulit, saya tidak punya. Jadi yang pertama yang harus Anda kuasai adalah bisa menggambarkan ini. Bisa menggambarkan ini. Baik, kalau menggambarkan ini, jadi menggambarkan kendala. Jadi dari kendala ini kalau digambarkan di dalam sistem koordinat kartesius, maka kita dapatkan, nah yang mudah digambarkan ini. Kalau ini adalah sistem koordinat kartesius 3 dimensi, ini lebih rumit menggambarkannya. Jadi menggambarkan ini, nah setelah itu kemudian bagaimana cara mengoptimalkan ini, maka dicari di titik ujung, di titik potong. Terjadinya titik potong biasanya. Atau teoremanya mengatakan di titik potong. Maka cara metodenya adalah bisa pakai garis lidik, itu yang paling sederhana, itu di SMA sudah pernah. Atau pakai ditentukan semua titik potongnya, kemudian dicari nilai seperti ini. Pertanyaan saya yang pertama, mungkin nanti ditekankan oleh Alif. Pertanyaan saya, dari apa yang Anda pelajari, Anda sudah paham semuanya menggambarkannya, khususnya yang ini. Khususnya yang ini. Paham menggambarkan yang ini? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau dari aku paham, Pak. Nah, mungkin semuanya ini karena di SMA udah pernah ya, jadi kalau yang ini nanti ini. Jadi cara menggambarkannya, mungkin saya review sebentar aja, khususnya yang ini, kalau yang ini agak rumit, jadi ini langsung cari potongnya aja. Kalau yang ini adalah, jadi ini X1 anggap sebagai sumbu X, ini kan variabel pertama, nama variabelnya X1, itu bisa diganti dengan nama variabel X, ini nama variabelnya Y, berarti ini X plus Y. Gitu ya. Ini anggap sebagai ini. Berarti ini kalau digambarkan dalam sistem koordinat kartesius 2 dimensi, sumbu X1 sama sumbu X2. Biasanya XY, ini pun bisa diganti dengan XY kalau mau, nggak masalah. Jadi nama variabelnya diganti boleh. Jadi nama variabelnya X1, X2. Nah, biasanya kalau nama variabel XY untuk 2 itu umumnya biasanya lebih mudah kalau kita pakai XY variabel nama variabelnya. Kalau 3 adalah XYZ, baru kalau 4 itu baru X1, X2, X4. Soalnya kalau umum nanti banyaknya variabel itu N, itu berarti kita membutuhkan, kalau N-nya sudah di atas 26 katakanlah, maka habis huruf kita, huruf abjad Latin kita, abjad bahasa Indonesia habis. Sehingga biasanya kalau ini, maka untuk 4 ke atas itu menggunakan variabel X1, X2, N. Walaupun ini secara umum mulai dari 2 pun X1, X2, tapi lebih enak kalau kita ganti dengan X dan Y. Ini X, Y, Z. Ketika X, Y, maka ini bisa digambarkan. Cara menggambarkannya adalah, saya review sebentar ya. Ini adalah, kalau diganti, ini berarti kita punya digambarkan persamaannya dulu. Jadi Anda persamaan X plus 2Y sama dengan 110. Kira-kira digambar pakai skala aja lah ya. Jangan kemudian pakai dengan skala yang beneran. Kalau 110 itu satuannya sentimeter, Anda habis satu halaman itu, bahkan lebih. Kertasnya harus besar. Kasih pakai skala, diperkecil skalanya. Jadi skalanya diperkecil. Maka Anda bisa menggambarkan ini, jadi menggambar garis. Kapan Anda mendapatkan? Waktu di SMP dulu. Ambil 2 titik ya, yang melaluinya, kemudian tarik garis lurus. Untuk mereview aja, kemudian semuanya bisa. Demikian juga ini. Jadi diambil gambar garisnya. Nah, kemudian baru arsir. Bagaimana cara mengarsir? Ketika Anda gambar garis, itu ambil titik. 1 titik. Nah, garis itu kan membelah bidang menjadi 2. Jadi kalau kita gambarkan dalam sistem koordinat kartesius, Anda gambarkan suatu garis, maka garis itu membelah bidang menjadi 2, bidang kartesius itu. Ambil titik termuda atau misalkan titik 0,0, titik asal. Kemudian masukkan. Nah, kalau nilai P-nya itu adalah, kalau ini benar, kalau misalkan ini di titik 0 kemudian ini benar, maka semua bidang yang di sisi 0 yang dibelah garis tadi itu diarsir. Kalau salah itu berarti di lawannya, di seberangnya. Jadi 0 itu misalkan 0 ada di bawah garis katakanlah. Ketika distitusikan benar, maka diabsir.
Kalau salah berarti lawannya yang diarsir. Jadi seberangnya yang diarsir. Demikian juga secara sama. Nah, ketika kemudian diarsir maka akan jadi ilustrasinya ini ya, ini bentar ilustrasinya. Oh, ada di bawah. Nah, ini cara gambar garis. Ini direview. Jadi yang pertama digambar ini dulu. Garis 2x. Contoh yang ini aja lah ya. Contohnya. 2x ini. Garis. Jadi setelah itu kemudian diarsir. Bagaimana mengarsirnya? Yaitu ambil titik 0. Titik contoh. Tidak harus 0,0. Jadi yang paling gampang 0,0. Nah, ketika benar persamaannya dalam contoh kasus ini, ketika X1 itu 0, X2 0, maka ruas kirinya 0. Berarti pertidaksamaannya menjadi benar. Pertasamaannya menjadi benar, otomatis berarti ada arsir. Ya. Tapi kalau salah, berarti yang seberangnya ada arsir. Nah, kalau misalkan ini, kalau ada sama dengannya, jadi misalkan ini persamaannya ini ada sama dengannya, maka ini adalah garisnya garis solid. Solid itu perjal. Tapi kalau tidak ada sama dengannya, garisnya berarti putus-putus. Nah, putus-putus itu artinya apa? Berarti nolnya nggak ikut. Sama dengan yang 6 nggak ikut. Tapi kalau solid, pejal, itu berarti nggak ikut. Nah, itu secara umum ini. Jadi demikian juga ini ada gambar, kemudian gambar. Nah, kemudian setelah diarsir, nah hasil irisannya itu, nah kemudian mengasir X, sumbu X ya, X1, sumbu X-nya itu diarsir atas karena lebih besar, baru diarsir ke bawah. Setelah itu kemudian Anda dapatkan daerah solusinya, daerah kendala. Nah, baru setelah itu ditentukan titik-titiknya. Titiknya maka dicari nilai yang terbesar atau pakai garis selidik digeser. Percobaan ketika P diberi nilai tertentu kemudian ya. Baik itu. Sudah sampai mana Alif yang ditanyakan Alif? Ini Pak, kalau misalnya nyari nilai maksimum dan minimumnya itu enggak apa? Ada kasus nggak yang hanya menggunakan satu garis? Tidak menggunakan satu garis gimana? Garisnya ini hanya satu kendalanya. Berarti enggak. Jadi kayak banyak garis tuh. Cuma ada satu kasus di mana itu titik maksimumnya itu berada di satu garis dan tidak berada di potongan. oh iya. Nah, itu bisa terjadi. Jadi kalau itu Anda nanti baca secara detail di terakhir. Nah, ini ya. Itu berarti kan nanti kesimpulan akhirnya, Pak, ini. Dia berarti solusinya di banyak titik, di banyak nilai. Sebentar, contoh kasusnya itu adalah kita lihat. Nah, yang contoh kasus yang ini. Kasus yang ini. Jadi kita lihat. Jadi ini kesimpulan terakhir ya, ini kesimpulan sebelum tugas kelompok seperti yang ditanyakan Alif tadi. Jadi pemrograman linear itu kemungkinannya bisa memiliki satu solusi. Bisa juga memiliki banyak solusi. Nah, yang ditanyakan Alif yang kemungkinan yang kedua ini. Bisa juga tidak memiliki solusi. Jadi benar-benar memang di daerah visible itu tidak ada yang memenuhi. Tidak ada maksimum dan minimumnya. Tapi bisa juga solusinya menuju tak hingga. Jadi ya ini sebetulnya termasuk yang kalau solusinya tak terbatas berarti sebetulnya kan sama aja kita solusinya nggak tahu gitu. Solusinya sangat besar. Sangat kecil atau sangat besar. Jadi ada 4 kemungkinan ya. Ini sama sekali tidak ada solusinya, ada solusinya tapi solusinya nggak jelas karena sangat besarnya. Tak hingga lah, solusi di tak hingga. Minus tak hingga atau positif tak hingga. Minimum, jadi sangat. Nah kemudian, nah ini kesimpulannya kalau 2 variabel Anda paling mudah ini di SMA sudah dikupas tuntas. Jadi menggunakan metode titik pojok atau garis lidik. Tapi kalau lebih 2 variabel menggunakan formulasi. Oke. Oke, itu dirumuskan dulu kemudian ini.
Jadi untuk kasus yang ditanyakan Alif adalah yang ini, Lep, yang ini. Jadi kalau ini yang berapa ini? Contoh 6. Ya, contoh 6. Berarti di sini adalah garisnya. Nah, ini adalah garis yang ini. Kursor saya kelihatan, yang garis merah ini. Iya Pak, kelihatan Pak. Nah, garis merah itu ada garis 2X plus 3Y 30. Jadi ini menggambar ini untuk menekankan tadi, menggambar apa daerah solusinya. Nah, berarti yang diarsir adalah yang bawah. 30 yang diarsir adalah 30, berarti ketika ini adalah bukan, ini adalah ya garis merah ya. Garis merah adalah 2X ya 30. Ya kan? Ini. Berarti yang diarsir adalah yang di bawah, karena ketika 0,0 benar, berarti yang diarsir yang sebelah kiri. Kemudian ini adalah garis X sama dengan 5. Nah, daerah nolnya di sini ketika 0,0 ini juga benar. Berarti yang diarsir yang bawah. Maka di sini yang ke arah sini. Kemudian garis X plus Y sama dengan 5. Garis X plus Y yang 5 itu adalah yang mana ini? Nah, yang ini yang paling bawah ini. Terus kalau dimasukkan 0,0 salah, ya kan? Berarti yang diarsir di sebelah kanan, sehingga ini kosong. Kemudian garis X sama dengan 10, ini garis X sama dengan 10, kemudian 0,0 ada di sebelah kiri. Berarti yang diarsir sebelah kiri. Kemudian garis apa lagi? Kemudian garis X sama dengan X lebih besar 0, berarti ke arah atas, Y lebih besar 0, otomatis ke arah kanan. Nah, maka itu daerah sebetulnya adalah S ya. Nah, kalau pakai garis ridik itu adalah dimulai dengan itu adalah garis memberi nilai Z tertentu, yaitu 2X plus Y. Dalam gambar ini adalah nilai Z diberi mana salah contoh. X sama dengan 5. X, Y sama dengan, jadi nilai Z sama dengan 10. Nilai Z sama dengan 10 berarti dipeluk garis ini. Nah, kalau digeser-geser, itu daerah minimumnya adalah sangat banyak ini. Karena garis X plus Y sama dengan 5 itu nanti akan ketika diselidik, digeser ke apa nilainya diturunkan, maka akan berimpit dengan garis ini. Nah, berimpit dengan ini. X plus Y 5. Nah, jadi nilai minimumnya adalah banyak titik, karena nilai minimumnya adalah di titik 50 kalau ini, dan titik 0,5, jadi titik 50,5. Kalau garis ridik karena maka garis jajar ini kan digeser-geser terus sehingga berimpit dengan batas ini, atas garis yang ini. Sehingga solusinya terjadi di tak beri banyak titik, yaitu mulai dari titik 5,0 sampai titik ini. Jadi coba Anda baca di sini, yaitu ketika nilai Z sama dengan 10 maka berimpit. Nah, kalau menggunakan tabel titik pojok, maka nilai minimumnya terjadi di 10 karena yang lainnya besar, dan terjadi di titik 50 dan di titik 0,5. Jadi terjadinya di sini dan sini, itu nilainya adalah nilai Z-nya 10, titik 0,5 nilai Z-nya juga 10. Otomatis semua nilai Z, semua nilai X pada garis yang melalui titik 50 dan 0,50 adalah juga merupakan solusinya. Jadi maka ini solusinya terjadi di banyak titik. Solusinya di banyak titik. Tapi kalau solusi maksimumnya itu adalah kalau ini digeser bisa dilihat. Nah, terjadinya di 10,10/3, berarti di titik ini. Jadi kalau ini digeser maka ini. Coba kalau digeser maka akan melewati titik terakhir ada di 10,
apa itu 10,10/3. Jadi kalau atau kalau menggunakan pakai titik-titik sudut yang dinilai, jadi ini 10, ini nilainya pada saat titik pojok berapa? 10,0 itu nilainya 20, pada saat titik pojok 3,8 nilainya adalah 22. Pada saat titik 0,5 itu dan 5,0 itu nilainya 10. Berarti terjadinya 10 adalah di titik 50 dan titik 0, dan semua garis. Nah, karena kebetulan garis melesat ini. Karena terjadi di 2 titik, maka otomatis juga maka nilainya terjadinya minimum itu di semua titik yang terletak pada garis itu. Maksudnya mulai dari titik 50, jadi 50 di sini sampai 0,5. Tapi kalau nilai maksimumnya hanya terjadi di satu titik, yaitu pada saat 10, pada saat 10,10/3, dan nilai maksimumnya adalah 26/6. Jadi itu Alif yang ini. Jadi kalau menggunakan titik pojok, jadi begitu Anda dapatkan nilai maksimum atau minimum itu terjadi di 2 titik, maka semua titik di antara 2 titik itu yang menyebabkan maksimum atau minimum, maka nilainya akan sama. Itu yang kita maksud dalam kriteria, jadi mempunyai solusi tak beringa banyak, mempunyai banyak solusinya cuma satu, tetapi nilainya cuma satu, tapi terjadinya solusi itu di banyak titik, banyak solusi artinya di setiap titik pada garis itu. Kalau setiap titik dalam garis kan sangat banyak, itu tak terhitung atau uncountable. Yang dimaksud banyak ini bukan bahkan termasuk uncountable, tidak bisa dihitung. Jadi ini yang itu. Ada lagi? Baik Pak, oke. Terus bagaimana Pak cara menyelesaikan itu Pak program linear yang 3 variabel atau lebih menggunakan matriks. Menggunakan matriks. Di sini ada menggunakan matriks nggak di sini? Di sini tidak ditentukan menggunakan matriks. Kalau yang ini variabel, yang 3 variabel, kita disuruh cuma metodenya tidak menggunakan matriks, berarti kita ya nggak perlu lah. Itu memang nanti menggunakan matriks, karena algoritma namanya algoritma simplex kan ujung-ujungnya. Jadi kalau ini memang mencari titik-titik potong aja yang gampang, itu cuma coba kita lihat kesimpulannya. Jadi kita tidak menggunakan matriks di sini. Walaupun ya jelas nanti kalau di mata kuliah di Departemen Matematika yang namanya mata kuliahnya riset operasi, itu nanti metodenya memang menggunakan matriks. Tapi di sini itu adalah metodenya adalah menggunakan 2 metode, menggunakan formulasi. Coba ada contohnya enggak? Yang 3 variabel. Saya belum lihat sih sebelumnya. Itu ada titik pojok. Jadi metodenya ada 2 kan, titik pojok dengan garis lidik. Tapi yang paling enak menurut saya metode tidak harus gambar. Jadi kalau metode titik pojok tidak harus gampang. Jadi setiap ini dicari titik potongnya. Setiap garis dikombinasikan untuk cari titik potongnya. Yang mudah kan ini. Ini masuk materi nggak yang 3 ini? Sebentar kita lihat dulu. Tidak dicontohkan, berarti nggak masuk materi kalau kita lihat. Jadi kalau ini jangan mempersulit diri kalau nanti. Coba kita lihat soalnya, ada yang menggunakan 3 titik nggak? Tidak ada satupun ya Alif ya. Sudah lihat kan? Berarti diulang pasti tidak ada. Ya tidak ada lah kalau ini.
Harusnya ini Anda bisa protes nanti kalau ini. Kalau dicontohkan itu baru kita ini. Kalau dicontohkan. Metode ini nggak ada metode matrik kan, di kesimpulan akhir tadi metodenya dua, cuma menggunakan atau pakai formulasi kalau tiga. PL dengan lebih dari dua variabel menggunakan formulasi, berarti menggunakan algoritma. Dan di sini tidak ada contohnya, jadi berarti kalau tidak ada contohnya dan tidak ada di dalam soal ya, dalam kelompok ya berarti kita dibatasi materinya hanya satu variabel untuk dua variabel, untuk tiga variabel ke atas itu adalah ini kan hanya sifatnya pengenalan, ini mata kuliahnya MBL itu di mata kuliah riset operasi atau linear programming kalau di matematik. Jadi tidak ada di sini. Kalau saya jelaskan nanti panjang lebar itu menjelaskan itu. Baik Pak, terima kasih. Ya. Jadi karena di situ menggunakan algoritma tertentu, tapi sudah ada programnya kalau misalkan. Nanti dicek lagi ya, nanti ditanyakan di responsi kalau ada nanti baru akan saya jawab gitu kan. Tapi kalau nggak ada ya kita ini. Ada yang lain untuk di ini? Baik, sambil saya review, mungkin sambil nunggu pertanyaan, kita lihat lagi ya, kita rinci satu persatu. Kita lihat sambil ini, saya cuma memberi penekanan-penekanan aja. Jadi contoh pertama yang mana ini? Yang paling gampang ini ya. Sebentar. Nah ini cuma ada dua garis, berarti ada satu titik potong ya. Kalau dikaitkan dengan yang X, maka pertanyaan pertama tadi saya mengatakan bahwa yang pertama Anda harus bisa menggambarkan daerah solusi. Jadi ini kita contohkan, saya runut lagi ya, sambil menunggu pertanyaan, nanti tinggal diinterap aja. Jadi kalau Anda punya kendalanya seperti ini, mencari daerah solusi, itu langsung dari ini aja. Ini menekankan walaupun sudah ada videonya ya. Mudah-mudahan Anda sudah mengerti, cuma saya hanya mengulang aja, mengulang apa yang divideokan. Sambil menunggu pertanyaan, kalau nggak ada pertanyaan, kalau tutup padahal ini waktunya kan belum selesai itu. Jadi ini adalah, jadi ini cara gambarnya adalah bagi yang masih ketika melihat videonya tadi masih ragu-ragu, Anda bisa bertanya, maka di sini saya tekankan, saya diulang. Jadi kalau menggambar kendala, itu berarti menggunakan daerah arsir. Yang pertama adalah menggambar garis X plus Y sama dengan 6, ambil 2 titik. Jadi di sini, nah ini gambar garis Y per 26. Cara gambarnya di SMP dulu, Anda bisa ambil titik. Ketika X 0, Y-nya adalah sama dengan 6, berarti melalui titik 0,6 ini. Ketika Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 6, berarti kemudian ditarik garis. Setelah itu cara ngarsirnya itu adalah, nah tadi itu, ambil salah satu titik, jadi garis ini membelah bidang menjadi dua, ini belahan satu, ini belahan kedua, atau membelah bidang menjadi dua. Nah kemudian ambil sembarang titik di dalam bidang ini, Anda balik di bidang sisi ini atau bidang sisi ini. Yang paling mudah adalah kalau mau mengarsir adalah ambil titik 0,0, asalkan garis itu tidak melalui titik 0,0. Ya. Jadi kalau garis itu tidak melalui titik 0,0, maka Anda bisa mengambil titik contohnya di titik 0,0. Nah contohnya ini, ketika kita inputkan 0,0 berarti X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, maka nilai ruas kirinya itu adalah 0, ruas kanannya adalah 6. 0 lebih besar 6. Salah kan? Kalau salah berarti bukan daerah sini yang diarsir, maka seberangnya yang diarsir, maka diarsir ke arah. Jadi biasanya kalau saya pribadi mengarsirnya itu adalah saya arahkan tegak lurus ke garis itu. Jadi ngarsirnya ke arah sana. Kalau punya pensil berwarna atau ini bisa ini, ya, kasih warna apa misalkan. Arsiran pertama kasih warna merah. Atau merah yang agak merah muda lah atau yang agak light lah. Setelah itu gambar garis 2X plus Y sama dengan 0. Nah ini garis plus Y. Karena sama dengan 0 itu yang pertama ya ambil titik 0,0,
Kemudian ambil satu titik 0,1. Ketika titik 0,1 berarti X-nya 0. Atau ketika X-nya sama dengan 1. Ketika X-nya sama dengan 1, maka nilai Y-nya adalah 2. Berarti melalui titik 1,2. Berarti 0,0 di ini ditemu tarik garis lurus. Itu cara SMP, mudah-mudahan masih ingat, saya cuma mereview aja. Mereview. Nah, kalau di sini karena garisnya melalui 0,0, maka mengambil titiknya adalah yang lain. Titik uji ya, titik uji mana yang daerah arsir, karena garis ini adalah membelah bidang menjadi 2. Sana dengan sini. Ambil, misalkan saya ambil titik 1,0. Nih, titik di sini. Nah, 1,0 kan ada di sisi yang sebelah sini, atau sisi kanan lah, ini sisi kiri. Ini pembelahnya. Jadi titik 1,0 itu ada di sini. Atau mungkin kalau kurang yakin ini titik 1,0 ya berarti titik 5,0 juga boleh. Berarti ada sebelah kini. Kita masukkan 5,0 berarti X-nya 5, Y-nya 0. 10 dikurangi 0. Berarti 10 ruas kiri lebih besar 0, benar. Berarti yang taruhlah di arsir biru. Nah, yang di arsir keduanya, jadi yang di arsir sini ke arah sono di arsir ya, merah, kemudian yang di sini di arsir tegak lurus dengan garisnya ini, maka daerah solusinya adalah yang diarsir 2 kali. Nah, ini nama daerah solusinya. Daerah solusinya ini. Daerah solusinya yang bisa nanti yang akan menjadi bakal calon solusi. Calon solusinya itu nih. Jadi solusinya ada 2. Nah, karena ada kedua garis ini ada sama dengannya, maka otomatis ini solid. Garisnya solid, bukan putus-putus. Karena titik-titik pada garis ini ikut. Nah, di sini ini termasuk yang diarsir di sini ya. Karena di sini tidak ada X lebih besar 0. Tapi kalau ada X lebih besar 0, maka ini dihilangkan yang ini. Karena akan diarsir lagi ya ke arah ini. Misalkan warna kuning katakanlah. Maka yang terarsir 3 kali itu yang akan menjadi daerah solusi. Baik, itu cara menentukan daerah solusi mudah-mudahan ini. Ambil contoh di sini. Ini berarti ada 2 garis, X plus Y sama dengan 6, jadi kalau kita gambarkan ini melalui titik 6,0 dan 0,6, terus garis 2X plus Y sama dengan 8, itu berarti melalui titik, sebut aja ketika X-nya 0, Y-nya 8, jadi 0,8, dan ketika Y-nya 0, ini 4. Ketika X-nya 0, Y-nya 8, berarti di sini. Ketika X-nya ketika Y-nya 0, X-nya 4. Nah, ini 4. Nah, maka gambarnya adalah ini. Ini gambar yang garis ini. Nah, ini mudah-mudahan Anda ngelihat ada kursor saya. Nah, kemudian diarsir ya. Ini bisa mengambil karena nolnya itu di luar garis, di luar kedua garis ini. Jadi ketika garis yang pertama, maka yang diarsir ke arah sini, arsiran pertama. Kemudian untuk garis yang kedua itu ke arah sini. Karena benar semua ini, ketika 00 benar, maka yang diarsir adalah sebelah bawah, yang ini pun sebelah bawah. Kemudian X lebih besar 0, berarti yang diarsir X lebih besar 0 sebelah atas. Arsiran yang ketiga. Kemudian Y lebih besar 0, berarti sebelah kanan. Ini lebih besar 0, berarti di atas sumbu X. Jadi yang diarsir adalah di atas sumbu X, kalau Y lebih besar 0, berarti di sebelah kanan sumbu Y. Nah, yang terarsir sebanyak 4 kali itu adalah daerah ini. Ini yang kita namakan daerah solusi. Nah, ini contoh lagi mencari daerah solusi. Oke, kalau ini sama dengan tadi ada 2 garis. Kalau dimasukkan 0,0 maka menjadi salah. Padahal 0 posisinya ada di sini. Maka yang diarsir di seberangnya. Ini dimasukkan 0,0 juga menjadi salah. Maka yang diarsir juga di seberangnya. Yaitu untuk 2 garis ini. Seberangnya berarti ke arah sana. Kemudian X lebih besar 0 berarti gambarnya harus di atas sumbu X. Tidak boleh ada gambar di bawah sumbu X. Y lebih besar 0 berarti gambarnya juga harus di sebelah kanan sumbu Y. Sehingga yang terarsir 4 kali adalah ini caranya.
Dan mudah-mudahan Anda sudah paham dengan ini. Baik, setelah itu kemudian menggunakan bagaimana mencari solusinya yang dioptimumkan ini. Apa maksudnya mengoptimumkan ini, mencari nilai optimumnya? Jadi pertanyaannya mencari nilai optimumnya itu berarti mencari nilai maksimum, bisa juga mencari nilai minimum atau mencari kedua-duanya. Nilai minimumnya juga dicari, nilai maksimumnya juga cari jika ada ya. Kan belum tentu ada juga kan. Jadi ini, maka ada dua metode di sini. Misalkan Anda sudah dari persamaan ini, Anda sudah ketemu daerah solusinya S. Jadi seperti gambar yang tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Setelah itu Anda gambarkan nilai Z. Untuk kasih nilai Z tertentu, ada di mana itu nanti. Jadi kalau ini pakai penggaris saja atau pakai perasaan juga bisa ini pakai perasaan. Untuk metode selidik itu berarti menggambar ini kasih nilai Z tertentu. Tapi kalau bisa nilai Z yang kalau kita gambarkan ketika kita kasih nilai Z yang kalau kita gambarkan, maka garis itu adalah melintasi daerah solusi. Supaya mudah maksud saya. Jadi berilah nilai Z tertentu, ya, nilai tertentu sedemikian sehingga nilai apa kalau kita gambarkan itu adalah memotong. Nah, dalam kasus ini, dalam contoh yang Anda lihat videonya tadi, yaitu nilai Z diberi 6. Ketika 6 kita gambarkan adalah ini, nilai Z1 ini adalah 6. Ketika 6 berarti gambarnya adalah melalui titik 2,3 kalau X-nya 0 6 tadi ya. Kalau 6, kalau X-nya 0, Y-nya 3. Kalau Y-nya 0, X-nya 2. Jadi 2,3. Jadi 0,3 dan 3,0. Ya, sorry. 0,3 dan 3,0. Jadi ini garis L1. Garis L1 adalah persamaan garis 3X plus 2Y sama dengan 6, yaitu ketika nilai Z kita misalkan 6 dan melintasi ini. Setelah itu adalah pakai penggaris saja kalau mau ya, digeser aja. Kalau digeser ke kiri, maka dia adalah, kalau digeser kiri, maka titik terakhir yang menyebabkan dia memotong daerah solusi adalah ini. Berarti nilai minimumnya terjadi di X,0, X-nya 0, Y-nya 0. Atau titik 0. Jadi kalau kita geser kan titik terakhir potong, geser ke kiri. Jadi kalau geser ke kanan itu berarti nilai Z-nya semakin lama semakin membesar. Jadi ini kan pertama 6. Kalau digeser ke kanan sedikit gambar garis sejajar, maka kan nilai Z-nya 10. Maka 10 itu ada di sini. Itu artinya berarti kalau garis Z itu diberi nilai Z itu, Z-nya nilainya diubah-ubah, mulai dari 6 ini, kalau diperbesar ternyata akan menuju ke arah kanan. Berarti digeser itu artinya diperoleh garis sejajar loh ya. Ini. Kalau digeser ke kiri itu berarti nilai Z-nya diperkecil. Nah, ternyata nilai terkecilnya adalah terjadi di titik 0,0. Jadi maka nilai minimum dari Z adalah 0,0 dan nilai maksimumnya, jadi kalau digeser ke kanan, jadi nilai Z itu dipersat 6, 10, maka terakhirnya terjadi titik, nah terjadinya pasti di titik pojok. Kalau cuma diperoleh satu titik pojok, ya berarti solusinya tunggal. Jadi maka nilai maksimumnya terjadi di titik 3,2. Jadi terjadinya pasti titik pojok. Maka nanti kalau tidak Anda malas menggambar, tadi ya pakai metode yang menghitung aja, mencari titik potong aja. Gambarnya yang sekedar sketsa ya. Ini cepat kok menyelesaikan ini. Kalau apa soalnya pilihan ganda, kecuali kalau soalnya harus menggambar pula itu berarti lama. Tapi kalau pilihan ganda itu sketsa aja gambarnya. Gambarnya berupa sketsa aja. Jadi 6 geser ke kanan berarti membesar, maka terjadinya titik koma. Kalau terjadinya berarti nilai maksimumnya terjadi di titik, nilai maksimum nilai titik-titik di dalam daerah solusi sedemikian nilai Z itu paling besar.
nilai minimum adalah nilai-nilai titik-titik di dalam daerah solusi sedemikian sehingga nilai Z terkecil. Nah, dalam konteks ini nilai Z terbesar adalah terjadinya di titik pojok, yaitu di sini. Daerah solusi yang di titik pojok. Yaitu ketika nilai X 3, nilai Y-nya 2. Sudah masukkan di sini 3 kali 3 9 tambah dengan 2 kali 2 karena Y-nya 2 berarti 14 nilainya. Terjadinya di satu titik, yaitu hanya ada satu solusi di dalam daerah solusi, yaitu di titik 3,2. Itu yang nilai maksimum. Nilai minimumnya di 0,0. Artinya Anda menggeser garis ini kalau menggunakan garis lidik. Digeser ke kiri. Jadi kalau ini geser itu maknanya diperoleh garis sejajar yang lain yang ini digeser ke arah ini. Geser ke kiri. Kalau ini geser ke kanan, maka dia akan sebelum meninggalkan daerah solusi, terakhirnya terjadi di Gapodil. Maka ini nilai maksimum. Setelah itu sudah lepas daerah solusi, sudah berarti yang terakhir yang menyebabkan, karena yang ditanyakan kan yang ada di daerah solusi. Berarti nilai minimumnya terjadi di 0,0 atau nilai minimumnya adalah nilai Z-nya adalah 0. Jadi nilai minimum Z terjadi di titik 0,0 dengan nilai minimum adalah 3 kali 0 ditambah 2, yaitu nilai Z-nya sama dengan 0. Nilai maksimumnya adalah terjadi di titik 2 dan nilai maksimumnya adalah tinggal disubstitusikan aja 14 tadi. Pak, izin bertanya, pernah tidak Pak ada kejadian kalau maksimum dan minimumnya itu bukan ada di titik potong? Kalau ada, bagaimana cara menyelesaikannya Pak? Di titik daerah solusi? Tidak mungkin. Iya. Oh, pasti ada di titik potong ya Pak? Kan ini, sekarang perhatikan definisinya ya. Mencari nilai minimum itu adalah mencari titik-titik di daerah solusi sedemikian sehingga nilai Z itu adalah yang terbesar. Jadi daerah solusi itu adalah nilai titik-titik daerah S ini ya, S daerah solusi. Titik-titik yang menyebabkan nilai Z-nya itu terbesar, itu berarti nilai maksimum Z. Terjadi di berapa titik? Untuk kasus ini terjadi di satu titik. Nah, kalau di luar daerah solusi ya nggak mungkin lah, kita kan yang dicari yang di sini aja. Jadi Anda tidak perlu menyelidiki yang di luar situ, yang diselidiki ini. Dan di sini pun terbatas terjadinya nilai maksimum atau minimum itu hanya terjadi di titik-titik pojok. Kalau kurvanya seperti ini kurva terbatas. Ya, jelas. Siapa tadi yang tanya? Pak, terima kasih. Sudah jelas. Jadi yang Anda cari di sini, di daerah solusi. Maka kalau memberi garis lidik ya cari aja dulu, percobaan dulu, kasih nilai Z sedemikian sehingga memotong S dulu. Setelah itu ada geser. Nah, kalau metode yang kedua, ini sambil ini, jadi nanti diinterap aja ketika tanya. Anda cari titik-titik potongnya, nggak usah menggambar sebetulnya kalau mencari titik potong ya. Menggambarnya itu hanya sekedar ilustratif aja. Setelah itu cari titik potongnya. Nah, kalau kasus yang ini, titik-titik potongnya otomatis, untuk yang mana ini? Oh, ini kasusnya hanya untuk dengan garis lidik. Jadi kalau ini misalkan Anda sudah peroleh daerah solusi, ya. Nah, tadi nilai maksimum dan minimum itu adalah terjadinya di daerah solusi. Saya persempit sekarang. Nilai maksimum dan minimumnya itu terjadinya di daerah solusi, tapi bukan yang di tengah-tengah, bukan di daerah interior. Nah, interior itu adalah yang di tengah-tengah. Terjadinya pasti di daerah pinggiran. Nah, ini daerah pinggiran, ini pinggiran, ini pinggiran, ini pinggiran. Dan tidak harus daerah pinggiran, lebih sempit lagi, itu adalah terjadinya di titik-titik pojok. Jadi kalau di sini sebetulnya Anda tidak perlu selidiki di S ini, tapi yang diselidiki di titik-titik potong, titik-titik pojok. Nah, dalam konteks ini titik pojoknya berapa ini tadi? 3,2. Terus di sini berapa ini? 4,0 ini. Kan bisa dicek kan? 4,0 itu ada ketika nilai Y-nya 0, jadi adalah perpotongan
sumbu X, yaitu ketika nilai Y-nya dengan garis ini. Perpotongan sumbu garis ini dengan sumbu X. Sumbu X itu berarti ketika nilai Y sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0 kan berarti sumbu X itu. Gambarnya, gambar garisnya. Ketika X sama dengan 0 itu berarti sumbu Y. Nah, berarti titik potongnya adalah terjadinya di 3,2. Terus ini lagi, titik pojoknya ini. Kalau ini berapa tadi? Ini adalah garisnya adalah 2X plus 3Y sama dengan 12. Dan nilai X-nya sama dengan 0. Berarti Y-nya itu adalah 4. Ini berarti 0,4. Ini 0,4, ini berarti titik 4,0 kalau ini. Yaitu ketika nilai Y-nya 0, berarti X-nya 4. Jadi, Anda cukup, kalau tidak pakai garis lidik, itu yang paling mudah Anda daftar di list aja semua titik potongnya. Titik pojoknya, maaf, titik pojoknya lah. Titik pojok, titik potongnya juga boleh lah. Yaitu titik pojoknya adalah kalau kita sini 3,2, 4,0, 0,4 dan 0,0. Nah, kemudian titik-titik itu kemudian substitusikan ke Z. Misalkan kalau 0,0 nilai Z-nya adalah 0. Seperti inilah membuat daftar ini. Nah, ini ada sebetulnya ini tadi. Jadi ini titik 0,0, 4,0, 0,4, 4,0, 3,2. Nah, kemudian hitung nilai Z-nya. Ketika 0,0 itu berarti X-nya 0, Y-nya 0, berarti nilai Z-nya 0. X-nya 0, Y-nya 4, berarti nilai Z-nya adalah 8. X-nya 0, Z-nya X-nya 0, X-nya 4, Y-nya 0, berarti 12. Ini kan nilainya 12. X-nya 3, Y-nya 2, berarti 3 kali 3, 9, ditambah 2 kali 2, 4, 13. Nah, kemudian dilihat di sini. Maka nilai yang terbesarnya itulah yang kita sebut dengan nilai maksimum. Jadi nilai maksimumnya adalah 13. Terjadinya di mana? Solusinya ada di mana? Nah, di titik 3 terjadi hanya di satu titik. Nah, nilai minimum yang mana? Nah, ini. Terjadinya di titik pojok 0,4. Jadi kalau tidak pakai garis lidik, itu yang paling mudah kalau saya pribadi setelah Anda bisa menggambarkan daerah solusi, mungkin di ketras otret-otretan ya. Ya, lebih enak menggambar pakai yang ini aja, yang yang metode titik pojok ini. Kan ada menghitung titik potong kan gampang. Ya. Pokoknya setelah punya ini ada. Kemudian yang terbesar itulah ada nilai maksimum, yang terkecil nilai. Baik, nah yang kasus, nah kalau ini sama lah ya ini ya. Kalau garis lidik, tetapi kalau ini ada gambarkan, misalkan Anda sudah bisa menggambarkan, maka diperoleh gambarnya seperti ini. Yang paling mudah adalah Anda gunakan, nah ini kan ada titik pojoknya tuh 2, 3, 4, 5, ada 5 nilai. Kalau garis lidik, itulah tinggal digeser-geser dan itu cukup rumit. Tapi kalau Anda misalkan perintah soalnya itu hanya disuruh mencari nilai maksimumnya, ya berarti Anda sebaiknya pakai, kalau saya pribadi ya, lebih suka menggunakan metode titik pojok. Jadi titik potongnya semuanya sudah ketemu, ya udah masukkan aja ke buat tabel. Nah, ini tabelnya. Nah, coba ini tadi sudah bahas. Jadi tabelnya setelah itu 5 titik ini kita tabelkan. Saya bacakan di sini. Ini udah langsung jadi aja. Interupsi, Pak. Ya, silakan. Waktunya mungkin sudah habis, Pak. Oh iya, waktunya sudah habis. 10. Udah, terakhir ya. Jadi ini udah tanggung tadi. Ada 5. Kemudian kalau Anda masukkan ke nilai Z, maka nilai Z-nya 10, 20, 26, maka nilai maksimum 26. Nilai maksimumnya 2 titik. 5, 0, dan 0. Nah, ketika ini terjadi nilai di 2 titik, maka otomatis semua titik dari 5,0 yang terletak pada garis ini juga merupakan solusinya. Karena ada 2 ini. Demikian juga kalau maksimumnya ada 2, maka setiap titik yang melalui garis itu ada. Baik itu. Nah, ini termasuk yang tidak ada resolusinya. Jadi tidak ada yang beririsan, jadi tidak ada yang teriris
2 kali. Jadi saling menghindar lah istilahnya ya. Ini kalau kita arsir saling menghindar. Jadi tidak ada yang berpotongan. Maka daerah solusinya daerah kosong. Maka kalau daerah kosong otomatis Anda tidak perlu mencari nilai maksimumnya. Nilai maksimum dan minimumnya pasti tidak ada. Baik, itu mungkin keterangan saya. Besok Anda selesaikan, kemudian Anda kumpulkan. Sekali lagi saya ingatkan, walaupun yang mengumpulkan yang sebagai petugasnya itu mungkin 1 orang, tapi saya harapkan semua bisa menyelesaikan semua soal, walaupun tidak berada dalam kelompok itu secara individu. Jadi secara individu Anda harus mengembangkan diri secara individu, lalu secara kelompok minimal Anda tahu di dalam. Baik, itu saya akhiri karena waktunya juga udah habis. Saya tutup share-nya dulu, kemudian sekaligus saya tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.